Hai semua, di kesempatan kali ini kami akan mengerjakan soal yang telah diberikan Bu LG sebanyak 16 soal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Stephen Willard Simanjuntak. Nama saya Ignatius. Nama saya Lilis Sinaga. Saya Inji Syundi. Saya Rezeki Simanjuntak. Saksikanlah. Apa itu? Soal yang pertama yaitu suatu termometer menunjukkan angka minus 40 derajat Celcius dan ketika air ini cair menunjukkan angka 160 derajat Celcius. Ketika air mendidih, kenaikan skala termometer bersifat linear terhadap kenaikan suhu. Angka yang ditunjukkan termometer berskala Fahrenheit menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Jadi yang pertama diketahui itu titik bekunya itu sama dengan min 40 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya itu sama dengan 160 Celcius. Jadi di sini dibuat termometer sama dengan CD dikurangi 160 dikurang jadi ini dikembangkan menjadi 200. Jadi pada angka 0 derajat Celcius menunjukkan juga menjadi 200. Selanjutnya yang nomor 2, sebatang tembaga panjang 5 meter dipanaskan hingga suhunya naik menjadi 120 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga 2 kali 10 minus 4 per derajat Celcius, hitunglah panjang tembaga setelah dipanaskan. Jadi kita masukkan diketahuinya itu yang pertama uangnya itu, terus suhunya itu menjadi, masukkan 2 J. Terus yang ditanya itu delta L. Langsung kita masukkan rumusnya. Delta L sama dengan L. Delta L sama dengan 5 dikali 2 kali terus dikali dengan 20. Delta L sama dengan 10 kali 10. Begitu. Delta L sama dengan 2 kali dengan dengan 0,2 meter. Oke, setelah ini kita cari yang ini. L sama dengan, kita masukkan AL yang tadi yang udah Dan selanjutnya adalah nomor 3. Sebuah bola berongga terbuat dari nyelubung dengan koefisien muainya adalah alfa sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius pada suhu 0 derajat Celcius dan memiliki jari-jari 1 meter.
Jika bola dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius, hitunglah pertambahan luas permukaan bola. Yang diketahui yang pertama adalah alfa sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah temperatur sama dengan 0 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah jari-jari sama dengan 1 meter. Yang terakhir adalah T2 sama dengan 70 derajat Celcius. Jadi yang ditanya di sini adalah pertambahan luas permukaan bola adalah delta A. Rumus delta A yang pertama adalah delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta G. Di sini kan belum diketahui A0 dan beta. Yang pertama kita cari A0. A0 sama dengan 4 kali V R kuadrat. Yang sama dengan 4 kali 3,14 kali 1 kuadrat. 4 kali 3,14 sama dengan 12,56 meter kuadrat. Yang selanjutnya adalah beta. Beta sama dengan 2 kali alfa. Sama dengan 2 kali 18 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 36 kali 10 pangkat minus 6. Yang kita masukkan ke dalam rumus. Delta A sama dengan 12,56 dikali 36 kali 10 pangkat minus 6 dikali 70 dikurang 0 sama dengan 12,56 dikali 36 kali 10 pangkat minus 6 dikali 70. Yang pertama kita kalikan ini terlebih dahulu, hasilnya adalah 31. Hasilnya adalah 452,16 kali 10 pangkat minus 6 kali 70. Yang terakhir adalah 61,651,2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Nomor 4, hitunglah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg es dari minus 20 derajat Celcius sampai seluruhnya cair menjadi air 80 derajat Celcius. Lebur es 336.000 Joule per kilogram, CS 2.100 Joule per kilogram, C air 4.200 Joule per kilogram. Diketahui pada soal massa 1 kg PR minus 20 derajat Celcius, C air 80 derajat Celcius, lebur es 336.000 Joule per kilogram, CS 2.100 Joule per kilogram, dan C air 4.200 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah Q total. Untuk lebih mudah kita membuat diagram. Kita hapus. Tahu kali kita Q1 dengan 4 kali CS kali delta T itu 1 dikali 2.100 dikali 20 sama dengan 4.200. Q2 massa dikali lebur, yaitu massa 1 dikali 336.000. Q3 sama dengan
massa dikali cair, C air kali delta N itu 1 dikali 4.200 dikali minus 80 dengan minus 336.000. Maka di totalnya adalah Q1 ditambah Q2 tambah Q3 itu 4.200 ditambah 336.000 dikurang 336.000 dengan 4.200 Joule per kilogram. Sebuah balok es bersuhu 0 derajat Celcius bermassa 80 gram dicelupkan dalam 100 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.200 Joule kilogram per derajat Celcius dan kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, hitunglah suhu akhir campuran. Di sini pada soal telah diketahui massa es yaitu 80 gram dan suhu es 0 derajat Celcius, massa air 100 gram, suhu air 50 derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan pada persoalan ini yang dicari adalah suhu akhir campuran. Maka yang pertama kali kita cari adalah Q air dengan rumus M air dikali kalor jenis air yaitu C kecil dikali delta T. Oh iya, pertama-tama kita ubah dulu massa es menjadi kilogram, maka ini dibagi 1000. Maka ini 0,8 kilogram. Dan ini juga kita ubah 0,08 kilogram. Dan ini menjadi 0,1 kilogram. Di sini selanjutnya massa air yang tertera di sini adalah 0,1 dikali suhu kalor jenis airnya 4.200 dikali delta T, berarti T airnya yaitu 50 dikurang 0. Maka 0,1 dikali 4.200 dikali 50. 0 pada 50 dengan ini bisa dicoret, maka 4.200 dikali 5 yaitu 21.000 Joule. Selanjutnya kita cari I leleh es. Ini menggunakan rumus massa es dikali kalor lebur es. Diketahui massa es yaitu sebesar 0,08 dikali kalor lebur es yaitu 336.000. Maka didapatlah hasilnya 26.880 Joule. Maka di sini dapat kita simpulkan Q air lebih kecil dari Q leleh, yaitu Q airnya 21.000 lebih kecil dari 26.800. Maka di sini kita dapat menyimpulkan kalau T campuran akhir sama dengan 0 derajat Celcius.
6, terdapat dua balok logam di mana logam Fi memiliki suhu 80 derajat dan logam Q memiliki suhu 40 derajat Celcius. Dan pertanyaannya, jika panjang logam sama tetapi konduktivitas logam Fi 2 kali konduktivitas Q, maka hitung suhu sambungannya. Jadi diketahui T1 ataupun T logam Pi sama dengan 80 derajat Celcius. Lalu suhu logam Q yaitu 40 derajat Celcius dan konduktivitas Pi logam P sama dengan 2 kali konduktivitas logam Q. Sehingga ditanya adalah berapa suhu sambungan kedua logam tersebut. Rumus dari mencari suhu sambungan kedua batang logam tersebut yaitu karena pada persoalan luas dan panjang tidak diketahui, maka luas dan panjang pada rumus dapat kita hilangkan. Sehingga rumus kita masukkan bilangannya di mana Kpi dikali dengan delta suhu Cp dikurang dengan S sama dengan konduktivitas Q ini di mana kita tuliskan 2 dikali dengan Ts dikurang T. Sehingga Kpi dan Kq dapat kita coret dan tersisa 80 dikurang Ts sama dengan 2 dikali Ts dikurang dengan 40 derajat Celcius. 80 dikurang Ts sama dengan ini kita kalikan ke dalam sehingga dapat 2 Ts dikurang dengan 80 derajat Celcius minus T. Lalu pindah masing-masing dari keduanya kita pindah ruaskan. 80 ditambah dengan 80 sama dengan 2 Ts ditambah dengan Ts sehingga menghasilkan 160 sama dengan 2 Ts ditambah dengan Ts sama dengan 3 Ts. Sehingga pindah ruas Ts sama dengan 160 dibagi dengan 3, maka nilai Ts adalah 53,3 derajat Celcius. Selanjutnya ada nomor 7. Dengan soal, berapakah besar perbandingan jumlah energi yang dipancarkan tiap detik oleh benda hitam bertemperatur 300 Kelvin dan 800 Kelvin. Pertama yang diketahui, T1-nya. T1-nya sebesar 300 Kelvin dan T2-nya sebesar 800 Kelvin. Yang ditanya adalah jumlah energi, yaitu E1 berbanding E2. Ini kita menggunakan rumus E1 per E2 sama dengan T1 per T2 dipangkatkan 4. Lalu E1 per E2 sama dengan T1-nya 300 Kelvin per 800 Kelvin dipangkatkan 4. Dikarenakan nolnya bisa dicoret, kita coret.
Selanjutnya E1 per E2 sama dengan 3/8 dipangkatkan 4. E1 per E2 sama dengan 81 per 4096. Maka E1 dibanding E2 sama dengan 1/50,56 atau sama dengan 1/51. Dan selanjutnya adalah nomor 8, yaitu suatu gas memiliki suhu 240 derajat Celcius dipanaskan menjadi 520 derajat Celcius pada tekanan tetap. Jika volume gas sebelum dipanaskan adalah V, hitunglah volume gas setelah dipanaskan. Yang diketahui dalam soal adalah T1 sama dengan 247 derajat Celcius, T2 sama dengan 520 derajat Celcius, T1 sama dengan V. Yang pertama kita ubah derajat Celcius menjadi Kelvin. Kita tambah 273 menjadi 520 Kelvin ditambah 273 sama dengan 793 Kelvin. Yang ditanya adalah T2. Rumusnya adalah T1 per T1 sama dengan T2 per T2 kita masukkan V per 520 sama dengan V2 per 793. Kita kalikan ulang 793 V sama dengan 520 V2. 793 V per 520 sama dengan V2 hasilnya adalah 1,525 V sama dengan V2. Soal nomor 9. Sejumlah 8 gram oksigen dengan MR 32 gram per mol mengandung partikel sebanyak yang diketahui pada soal adalah massa 8 gram dan MR 32 gram per mol. Yang ditanya adalah partikel. Yang pertama kita jawab, kita cari N kecil yaitu M per MR yaitu 8 per 32 itu 0,25. Lalu kita masukkan rumus N dikali 0,25 dikali 6,03 kali 23 pangkat 10 pangkat 23 yaitu 1,505 kali 10 pangkat 23. Kan? Udah. Pada nomor 10, energi kinetik pada suhu 600 Kelvin adalah 100 Joule. Jika energi kinetik gas bertambah menjadi 150 Joule, hitunglah suhu kenaikannya. Pada soal ini, yang diketahui pertama adalah suhu pertama, yaitu 600 Kelvin. Energi kinetik pertama, yaitu 100 Joule. Dan energi kinetik kedua, yaitu 150 Joule. Dan pada persoalan ini ditanya suhu kenaikannya, maka yang ditanya adalah T2-nya. Pada persoalan ini, kita akan menggunakan rumus energi kinetik pertama per energi kinetik kedua sama dengan T1 per T2. Dan kita di sini mengetahui EK satunya yaitu 100 Joule dan EK keduanya 150 Joule sama dengan
T1-nya kita ketahui 600 Kelvin. Per T2-nya yang kita cari. Maka 100 dikali, ini kita kalikan sila. 100 dikali T2, yaitu 100 T2, sama dengan 150 dikali 600 sama dengan 90.000. Maka T2 sama dengan 90.000 per 100. Maka T2 sama dengan, ini ada 0 yang bisa dicoret, kita coret, maka T2-nya 900 Kelvin. Yang selanjutnya adalah nomor 11. Hitunglah besar energi kinetik dari gas helium pada suhu 27 derajat Celcius. Yang diketahui dalam soal adalah suhu sama dengan 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius kita ubah menjadi ke Kelvin, kita tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Yang ditanya dalam soal adalah energi kinetik. Kita masuk dalam rumus, karena helium adalah gas monodiatomik, kita pakai EK sama dengan 3/2 K sama dengan 3/2 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikali 300. Ini bisa kita coret, ini menjadi 150. Selanjutnya kita kalikan 450 dikali 1,38 kali 10 pangkat minus 23. EK sama dengan 621 kali 10 pangkat minus 23 atau 6,21 kali 10 pangkat minus 21 Joule. Selanjutnya nomor 12. Pada suhu yang sama, hitunglah perbandingan laju efektif molekul gas O2 NR-nya 32 G per mol terhadap. Yang pertama diketahui molar itu molar dari O2 sama dengan, terus T1 sama dengan T2. Karena ini tuh tetap, langsung masukkan unitnya ini sama dengan 3 setelah ini masukkan T1 per T2 N1 per N2. Setelah ini masukkan si molekul pada O2 ke gas sama dengan diketahui tadi di sini 32. Jadi 32 per 32 tetap 1 sama dengan Soal nomor 13, sebanyak 4 meter kubik gas helium bersuhu 30 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 80 derajat Celcius. Jika tekanan 4 atm, hitunglah usaha yang dilakukan gas. Pertama, pada soal kita mengetahui volume pertama yang diketahui yaitu 4 meter kubik. Lalu suhu pertama 37 derajat Celcius. Dan suhu kedua 80 derajat Celcius. Lalu di soal juga kita mengetahui tekanan yang diketahui yaitu B sama dengan 4 atm. Lalu derajat Celcius harus kita ubah ke Kelvin. Ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Dan 80 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 353 Kelvin. Dan 4 atm kita ubah menjadi dengan satuan Pascal. Maka 4 atm sama dengan 4 kali 10 pangkat 5.
dikarenakan pada yang diketahui tidak ada volume keduanya, maka kita akan mencari volume kedua terlebih dahulu. V kedua per V1 sama dengan T2 per T1 sama dengan V2 yang ditanya per P1 4 sama dengan T2-nya 353 per 310. Maka 310 V2 sama dengan 1412 dan V2 sama dengan 1412 per 310. Dan kita dapatkan hasilnya V2 sama dengan 4,5 meter kubik. Lalu setelah kita mengetahui V2-nya, kita akan mencari delta V. Delta V sama dengan V2 dikurang V1. Maka V2 4,5 dikurang 4 sama dengan 0,5. Lalu selanjutnya kita akan mencari usaha yang dilakukan gas, yaitu W. Maka W sama dengan P tekanan dikali delta V sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu soal selanjutnya yaitu nomor 14. Hitunglah besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan usaha sebesar 1800 Joule dilakukan oleh sistem. Yang pertama-tama diketahui yang dimana kalor sebesar 3000 Joule dan usaha sebesar 1800 Joule. Yang ditanya adalah energi dalam. Rumus dari energi dalam yaitu I sama dengan energi dalam ditambah dengan usaha. Lalu kita masukkan bilangannya yang dimana kalor sebesar 3000 sama dengan energi dalam ditambah dengan usaha sebesar 1800. Lalu kita pindah ruaskan yang dimana energi dalam sama dengan 1800 dikurang 3000 minus sama dengan minus energi dalam hasil dari kedua bilangan ini yaitu 1000 minus 1200. Sehingga minusnya dapat kita hilangkan dan hasil dari energi dalam yaitu sebesar 1200 Joule. Soal nomor 15, sebuah mesin menyerap panas sebesar 2000 Joule dan suatu reservoir yang suhunya 500 Kelvin dan membuangnya sebesar 100 Joule pada reservoir yang bersuhu 300 Kelvin. Hitunglah efisiensi mesin tersebut. Diketahui pada soal Q1 sama dengan 2000 Joule, Q1 sama dengan 500 Kelvin, Q2 100 Joule, dan T2 300 Kelvin. Yang ditanya pada soal yaitu efisiensi. Kita menggunakan rumus 1 dikurang T1 per T2 dikali 100%. 1 kurang 500 per 300 kali 100%. Itu 1 dikurang 0,6 dikali 100%. Itu 0,4 dikali 100%. Itu 40
Lalu soal 16, nomor 16, sebuah mesin Carnot bekerja di antara dua reservoir bersuhu 620 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Jika reservoir tinggi diturunkan menjadi 327 derajat Celcius, hitunglah reservoir mula-mula dan reservoir terakhir masing-masing. Yang diketahui, reservoir yang pertama yaitu bersuhu 627 ditambah kita ubah ke Kelvin menghasilkan nilai 900 Kelvin. Lalu suhu kedua pada reservoir pertama sebesar 227 derajat 7 ditambah dengan 273 menghasilkan nilai 500 Kelvin. Dan reservoir kedua pada suhu pertama yaitu 327 derajat Celcius ditambah dengan 273 menghasilkan nilai 600 Kelvin. Dan reservoir kedua pada suhu kedua juga sama yaitu 500 Kelvin. Lalu yang ditanya adalah reservoir mula-mula atau reservoir 1 dan juga reservoir terakhir atau reservoir 2. Lalu kita selesaikan di mana reservoir mula-mula menggunakan rumus P1 dikurang dengan P2 dibagi dengan P1 dikali 100%. Kita masukkan nilainya yang dimana T1 900 dikurang dengan 500 dibagi 900 dikali 100%. Langsung saja nilainya sebesar 40.000 dibagi 900 sama dengan 44,4%. Lalu reservoir terakhir atau reservoir kedua masih menggunakan rumus yang sama yaitu T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. Kita masukkan bilangannya yang dimana T1 sebesar 600 kurang 500 dibagi 600 dikali dengan 100%. Hasil dari pengurangan dan pengaliannya yaitu sebesar 10.000 dibagi dengan 600 menghasilkan nilai sebesar 16,6